Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Meski kita tidak dapat bertatap langsung, Ibu selalu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sebelumnya berdoa. Kepada Ketua Kelas, Mbak Diah, dipersilahkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Mbak Diah. Untuk link presensi sudah Ibu kirim di grup Bahasa Indonesia. Silakan untuk anak-anak presensi. Baik, Bu. Sebelum memulai materi, izinkan Ibu untuk share screen. Mohon dibantu, apakah share screen Ibu udah nampak? Baiklah. Nah, melanjutkan pelajaran minggu lalu, kita hari ini masih mempelajari mengenai teks persuasi. Akan tetapi, untuk subbab atau kompetensi dasar yang baru. Untuk kali ini, di dalam materi teks persuasi yang akan kita bahas adalah menyimpulkan teks persuasi. Sebelum memasuki materi pokok pada hari ini, Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini ialah mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasi, selanjutnya menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasi melingkupi lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang dibaca. Baiklah, sebelum ke materi baru, alangkah lebih baiknya kalau kita mereview lagi pelajaran sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa itu teks persuasi. Ada yang tahu apa itu teks persuasi? Lupa, Bu. Baiklah, Ibu akan mengulangi. Teks persuasi adalah teks yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Apa tadi? Bisa diulangin? Teks yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Baiklah, benar sekali. Selanjutnya ada ciri-ciri dalam menyusun teks persuasi, yaitu ada 1, menyematkan kata-kata yang bersifat mengajak dan mengarahkan pembaca, seperti ayo, mari dan lakukanlah. Yang kedua, meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, menghindari masalah atau konflik untuk meraih kepercayaan pembaca.
Selanjutnya, mempengaruhi pembaca yang memiliki alasan yang kuat disertai data dan fakta. Jadi intinya dalam menyusun sebuah teks persuasi harus terkandung ciri-ciri yang sudah Ibu terangkan tadi, sehingga teks persuasi yang kita buat nanti dapat benar, meyakinkan, dan mengajak para pembaca. Nah, di sini Ibu berikan sebuah teks persuasi. Akan Ibu garis bawahi. Nah, yang bergaris hijau ini mengandung ciri teks persuasi yaitu mempengaruhi pembaca dan memiliki alasan-alasan yang kuat disertai data dan fakta. Selanjutnya yang bergaris biru mengandung ciri meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Jadi teks ini sudah boleh dibilang teks persuasi karena terdapat ciri-ciri dalam menyusun teks persuasi. Kemudian untuk unsur-unsur teks persuasi, yang pertama ada saran. Menurut KBBI, saran adalah pendapat, usul, anjuran, cita-cita. Ibu berikan contoh, di sini ada poster. Poster ini berisi sebuah usulan atau saran untuk pembaca. Selanjutnya ada ajakan. Menurut KBBI, ajakan adalah anjuran atau permintaan. Contohnya, Ibu tampilkan sebuah poster. Poster ini berisi sebuah permintaan dan anjuran untuk membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Selanjutnya ada arahan. Arahan menurut KBBI adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Contohnya dalam poster berisi pendapat untuk petunjuk untuk buang sampah pada tempatnya, tidak di tempat lain, tidak di sungai, tidak di selokan, melainkan di tempat sampah. Selanjutnya ada pertimbangan. Menurut KBBI, pertimbangan adalah pendapat tentang sesuatu yang baik dan buruk. Contohnya di sini ada poster berisi sebuah pendapat untuk menghindari narkoba. Di sini dijelaskan dampak menghindari narkoba sehingga mengajak pembaca agar jangan sekali-kali mendekati narkoba. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks persuasi. Dalam pengertiannya sendiri, simpulan merupakan rumusan akhir dari teks persuasi. Isi simpulan dari teks persuasi berupa maksud, ajakan, dan yang bertujuan untuk mengajak pada suatu hal. Contohnya, mari lestarikan kebudayaan Nusantara. Di sini simpulannya adalah bahwa kita harus melestarikan kebudayaan Nusantara. Lalu untuk langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Menyimpulkan teks persuasi yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks. Carilah gagasan umum teks tersebut. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Setelah menemukan gagasan umum, kemudian catatlah bagian-bagian penting. Bagian ini biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di akhir paragraf. Yang selanjutnya, yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Bagian-bagian penting yang telah kita catat tentu memiliki hubungan logis yang harus kita pahami. Hubungan tersebut umumnya berupa hubungan kualitas. Yang terakhir,
Yang nomor 4, merumuskan simpulan isi teks tersebut secara ringkas dan jelas. Barulah setelah langkah-langkah yang sebelumnya tadi dilakukan, kita merumuskan kalimat simpulan secara ringkas dan jelas. Di sini Ibu akan memberikan latihan. Mari kita bersama-sama menyimpulkan isi teks persuasi ini. Kita praktekkan langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi. Teks ini bisa kita baca bersama, yaitu kertas menjadi bahan dasar utama pembuatan kipas lipat. Untuk memudahkan membuat kipas lipat, kita juga membutuhkan penggaris. Pewarna dan alat tulis juga kita perlukan untuk menambah hiasan pada kipas yang kita buat. Jadi, alat dan bahan untuk membuat kipas lipat adalah kertas, penggaris, dan alat tulis. Ibu akan kasih tahu cara mudah dalam menyimpulkan teks persuasi, yaitu kata yang dapat dijadikan penanda dalam mencari simpulan teks persuasi. Di antaranya ada kata jadi. Oleh sebab itu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dan karena itulah. Nah, sekarang Ibu akan menggarisbawahi kalimat yang dapat membantu kita dalam menyimpulkan teks persuasi, yaitu kalimat jadi alat dan bahan untuk membuat kipas lipat adalah kertas, penggaris, dan alat tulis. Jadi untuk kesimpulan teks tersebut adalah alat dan bahan untuk membuat kipas lipat. Ini juga Ibu ada poster. Di sini menjelaskan bahwa rokok banyak zat yang mengandung banyak zat berbahaya. Di antaranya ada nikotin, tar, dan karbon monoksida. Di sini dari poster ini dapat disimpulkan bahwa zat dan kandungan serta cara berhenti dalam merokok. Nah, materi kita sudah selesai. Kita tadi belajar tentang menyimpulkan isi teks persuasi, serta langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah teks dan poster. Sebelum Ibu tutup, pembelajaran hari ini Ibu ada tugas untuk kalian semua. Sebelumnya akan Ibu buat kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang. Tugasnya, Ibu memberikan sebuah teks dan poster. Sini ada teks dan poster. Setiap kelompok, itu tugasnya menyimpulkan teks ini dan poster ini. Adakah yang mau bertanya untuk tugas ini? Dikumpulinnya gimana, Bu? Untuk pengumpulan tugasnya, ditulis tangan. Jawabannya ditulis tangan dari simpulan teks dan poster ini, lalu di-scan dan dalam bentuk PDF, dikirim di grup Bahasa Indonesia saja. Waktunya, Bu? Untuk tenggat waktunya sampai pertemuan minggu depan. Jadi jangan sampai melebihi pertemuan minggu depan. Ada? Baik, Bu. Nah, oke. Sepertinya sudah cukup untuk pelajaran hari ini. Nanti simpulannya
kayak gini bentuknya di kolom. Di sini ada teks, simpulannya apa, dan sini ada poster, simpulannya apa, gitu. Nah, sepertinya sudah saja Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas antusias kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian pahami. Ya, Bu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya, Bu. Baiklah. Mungkin Ibu cukupkan saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.